uji pendahuluan terhadap kation, uji pendahuluan terhadap anion, identifikasi kation, serta identifikasi anion. Tujuan dari praktikum uji nyala yaitu untuk mengidentifikasi suatu unsur berdasarkan warna nyala yang dihasilkan sampel pada nyala api Bunsen baik secara langsung ataupun melalui kaca kobalt. Untuk prinsipnya sendiri yaitu berdasarkan perbedaan elektron valensi pada suatu unsur ketika dipanaskan, di mana setiap unsur memiliki warna nyala api yang berbeda-beda. Alat yang digunakan untuk melakukan percobaan uji nyala yaitu Bunsen, plat tetes, gelas kimia, spatula, serta kawat nikrom. Sedangkan untuk bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan uji nyala yaitu CaOH 2 kali, KHSO4, SrNO 2 kali, CuSO4, serta HCl pekat. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan percobaan uji nyala yaitu diantaranya siapkan sampel di plat tetes, lalu nyalakan api Bunsen. Setelah itu celupkan kawat nikrom ke dalam HCl pekat. Lalu panaskan hingga kawat berpijar. Setelah itu, celupkan kembali kawat nikrom ke dalam gelas kimia yang berisikan HCl pekat, lalu totolkan ke dalam sampel yang akan diuji, lalu panaskan dan lihat warna nyala apinya. Dan lakukan langkah-langkah tersebut pada sampel-sampel lain yang akan diuji. Tulis hasil pengamatan di lembar hasil pengamatan, di mana unsur Cu berwarna hijau, Sr berwarna merah padam, Ca berwarna merah bata, serta kalium berwarna violet. Tujuan dari uji manik boraks yaitu untuk mengidentifikasi suatu unsur berdasarkan warna nyala pada manik boraks dalam api reduksi dan oksidasi dalam keadaan panas maupun dingin. Untuk prinsipnya yaitu berdasarkan warna pada manik boraks dalam api reduksi dan oksidasi dalam keadaan panas ataupun dingin sehingga dapat diidentifikasi suatu unsurnya. Alat-alat yang digunakan dalam percobaan uji manik boraks yaitu diantaranya Bunsen, gelas kimia, plat tetes, spatula, serta kawat nikrom. Bahan-bahan yang digunakan yaitu diantaranya natrium tetraborat, CuSO4, FeCl3, Aquades, serta korek api. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan percobaan uji manik boraks diantaranya yaitu siapkan sampel pada plat tetes dan cawan uap, nyalakan api Bunsen, celupkan kawat nikrom ke dalam gelas kimia yang berisikan HCl pekat. Lalu panaskan hingga kawat berpijar. Setelah itu, celupkan kawat nikrom ke dalam HCl pekat kembali. Lalu celupkan kawat nikrom ke dalam boraks. Lalu, panaskan kawat
hingga membentuk manik boraks. Setelah terbentuk manik boraks, celupkan kawat nikrom ke dalam sampel yang akan diuji, lalu panaskan dan lihat nyala warna apinya. Untuk logam Fe dalam keadaan panas berwarna coklat kekuningan. Sedangkan logam Cu dalam keadaan panas berwarna hijau kebiruan. Sedangkan dalam keadaan dingin, logam Fe berwarna kuning dan logam Cu berwarna biru. Tulis di hasil pengamatan. Tujuan dari pendahuluan kation yaitu untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya kation NH4+ dari perubahan warna lakmus merah menjadi biru. Prinsipnya berdasarkan adanya perubahan warna lakmus merah menjadi biru sehingga dapat diidentifikasi adanya kation NH4+ dari penguraian NH4OH. Alat-alat yang dibutuhkan dalam pengujian pendahuluan terhadap kation diantaranya yaitu kaki 3 dan kawat kasa, gelas ukur, corong, labu Erlenmeyer, serta bunsen. Bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan pendahuluan terhadap kation diantaranya yaitu NaOH, NH4Cl, lakmus biru, dan korek api. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam percobaan pemeriksaan pendahuluan terhadap kation diantaranya yaitu siapkan sampel yang diduga mengandung NH4+ sebanyak 10 ml. Masukkan sampel ke dalam labu Erlenmeyer. Lalu, masukkan 10 ml larutan NaOH ke dalam labu Erlenmeyer. Tutup labu Erlenmeyer dengan menggunakan corong dengan posisi terbalik. Setelah itu, panaskan larutan. Jika kertas lakmus merah berubah menjadi biru, maka positif mengandung kation NH4+. Lihat perubahan pada lakmus merah. Jika berubah menjadi biru, maka positif mengandung kation NH4+. Jangan lupa tulis di hasil pengamatan. Materi yang akan dibahas selanjutnya yaitu pemeriksaan pendahuluan terhadap anion. Tujuannya yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya CH3CO dalam suatu sampel yang menimbulkan bau yang khas. Sedangkan prinsip percobaannya yaitu
Berdasarkan timbulnya bau yang khas, yaitu bau asam asetat, setelah sampel dan KHSO4 digerus menggunakan lumpang alu. Alat yang digunakan pada percobaan pemeriksaan pendahuluan terhadap anion yaitu spatula, mortar, dan pestle. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu ZnCH3COO2 kali 2H2O dan KHSO4. Langkah-langkah yang dilakukan pada percobaan pemeriksaan pendahuluan terhadap anion yaitu tambahkan 2 sendok spatula ZnCH3COO2 kali 2H2O, lalu tambahkan 2 sendok spatula KHSO4, kemudian kedua zat padat tersebut digerus menggunakan mortar dan pestle. Dapat disimpulkan adanya bau cuka yang menyengat, maka sampel tersebut positif mengandung anion asetat atau CH3COO-. Tujuan percobaan materi pemisahan golongan dan identifikasi kation adalah untuk mengetahui adanya kation dalam suatu larutan tertentu dan mengidentifikasi kation-kation tersebut agar lebih khusus atau spesifik. Selain itu juga, tujuan pemisahan golongan pada dasarnya untuk mengetahui adanya reaksi pengendapan yang selanjutnya dapat diketahui unsur-unsur yang diamati berasal dari golongan berapa berdasarkan endapan yang dihasilkan. Alat yang digunakan pada percobaan pemisahan golongan dan identifikasi kation diantaranya yaitu bunsen, cawan, corong, kasa asbes, gelas kimia, pipet tetes, dan batang pengaduk. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu NH4OH 0,5 m, NH4Cl 0,1 m, HCl encer, HCl4n, KOH2n, kertas hisap, lakmus merah dan lakmus biru, NH4Cl padat, K2CrO4, Aquades, HCl pekat, HNO3 pekat, H2O2 3%, tioasetamida, dan air raja. Langkah pertama yang harus dilakukan pada percobaan pemisahan golongan dan identifikasi kation yaitu melarutkan sampel. Tahap-tahap pelarutan sampel sesuai dengan prosedur yang ada di modul. Sampel ditambahkan dengan air. Karena sampel sudah larut, maka tidak perlu dilanjutkan ke tahap berikutnya. Sampel yang sudah dilarutkan dibagi ke dalam 3 tabung reaksi. 1 tabung reaksi untuk pemisahan golongan dan identifikasi kation, sedangkan 2 tabung reaksi yang lain untuk identifikasi anion. Pada sampel tersebut hanya ada 2 unsur, yang mana unsur tersebut bisa termasuk ke dalam golongan 1 dan 2, atau golongan 1 dan 3, ataupun golongan 2 dan 3. Sampel yang berada di tabung yang sudah dipisahkan khusus untuk kation ditambahkan HCl6n sebanyak 20 tetes. Lalu, disaring sehingga menghasilkan filtrat dan endapan. Endapan tersebut disaring untuk dilakukan penegasan golongan 1 kation. Penegasan ini dilakukan untuk mengetahui kation apa yang terdapat pada sampel tersebut.
yang mana golongan satu kation terdiri dari Pb2+, Hg2+, dan Ag+. Endapan yang dihasilkan dicuci dengan menambahkan 2 ml HCl4n dan 1 ml Aquades. Pindahkan endapan ke gelas kimia dengan menambahkan 5 ml Aquades dan didihkan. Kemudian, saring dalam keadaan panas hingga menghasilkan endapan dan filtrat. Pada filtrat, ditambahkan K2CrO4. Dapat dilihat bahwa pada larutan tersebut tidak terbentuk endapan kuning, maka sampel tidak mengandung kation Pb2+. Sedangkan hasil endapan tadi dicuci dengan menggunakan air panas hingga tidak membentuk endapan jika direaksikan dengan K2CrO4. Kemudian, ditambahkan 1-3 ml NH3 larutan encer panas, lalu tampung filtratnya. Dapat dilihat bahwa tidak ada endapan berwarna hitam, maka sampel tidak mengandung kation Hg2+. Lalu, pada filtrat tadi, ditambahkan dengan HNO3 encer. Pada larutan tersebut, terbentuk endapan putih, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel mengandung kation Ag+. Filtrat yang dihasilkan pada saat melarutkan sampel ditambahkan H2O2 3% sebanyak 20 tetes. Lalu, diuji menggunakan lakmus biru. Jika lakmus sudah berubah menjadi warna merah, maka tidak perlu ditambahkan dengan HCl encer. Lalu, tambahkan tioasetamida 1M sebanyak 20 tetes. Simpan selama 3-5 menit. Setelah didiamkan, lalu disaring sehingga menghasilkan endapan dan filtrat. Endapan yang dihasilkan merupakan endapan golongan 2. Lalu, dilanjutkan ke pemisahan golongan 2A dan 2B dengan cara cuci dengan NH4Cl 1% dan pindahkan ke cawan. Kemudian, tambahkan 10 ml KOH2N dan 3 ml tioasetamida. Setelah itu, larutan dipanaskan sambil diaduk selama 3 menit. Dapat dilihat bahwa terdapat endapan, maka sampel tersebut mengandung golongan 2A. Apabila pada larutan tidak terbentuk endapan, dan ketika ditambahkan tioasetamida berlebih masih tidak terbentuk endapan, maka sampel positif mengandung golongan 2B. Dapat disimpulkan bahwa sampel mengandung golongan 1 kation yaitu Ag+, dan juga mengandung golongan 2A. Untuk percobaan identifikasi anion, tujuannya yaitu untuk mengetahui adanya anion dalam suatu sampel tertentu. Sedangkan prinsip percobaannya yaitu berdasarkan hasil pengendapan dari suatu sampel yang menimbulkan warna, bau, dan gas, dan berdasarkan kelompok garam-garam logamnya, dan berdasarkan kelarutan garam-garam anion. Alat-alat yang digunakan pada percobaan identifikasi anion yaitu tabung reaksi, plat tetes, corong, pipet tetes, dan batang pengaduk. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu FeCl3, difenilamin, BaCl2, AgNO3, H2SO4 6N, HNO3 encer, HCl encer, dan Na2CO3 1%.
Langkah-langkah yang dilakukan pada percobaan ini ada 2 tahap, yaitu pembuatan larutan ekstrak soda dan pengujian anion. Kedua tabung reaksi yang sudah dipisahkan ketika pelarutan sampel akan digunakan pada pembuatan larutan ekstrak soda dan pengujian anion. Langkah pertama yaitu pembuatan larutan ekstrak soda. Sampel ditambahkan dengan 5 mili Na2CO3. Lalu, didiamkan selama 10 menit. Sambil menunggu larutan didiamkan, maka lakukan identifikasi anion CO32- terlebih dahulu. Tabung reaksi yang berisi sampel awal ditambahkan dengan HNO3 sebagai preaksi. Kemudian, dapat dilihat bahwa tidak timbul gelembung, sehingga sampel negatif mengandung anion CO32-. Lalu kembali ke pembuatan larutan ekstrak soda. Setelah larutan didiamkan, kemudian larutan tersebut disaring. Hasil filtrat tersebut merupakan larutan ekstrak soda yang akan digunakan untuk pengujian identifikasi anion. Siapkan plat tetes, kemudian beri label untuk setiap anion yang akan diuji, terkecuali untuk anion NO3-, karena pengujiannya menggunakan tabung reaksi. Setelah itu, larutan ekstrak soda diteteskan ke plat tetes yang sudah diberi label. Lalu, masing-masing larutan ekstrak soda tersebut ditambahkan dengan preaksi sesuai dengan yang ada di prosedur. Perhatikan lagi prosedur yang sudah kalian tulis. Untuk pengujian anion Cl- dan I-, larutan ekstrak soda ditambahkan dengan HNO3 dan AgNO3 sebagai preaksi. Sedangkan, untuk pengujian anion CrO42-, larutan ekstrak soda ditambahkan dengan AgNO3 sebagai preaksi. Dan seterusnya. Setiap larutan ekstrak soda ditambahkan dengan preaksi yang sesuai dengan prosedur. Dapat diketahui bahwa sampel tersebut mengandung anion SO42- karena terdapat endapan putih. Untuk pengujian anion NO3-, tuangkan larutan ekstrak soda ke tabung reaksi. Kemudian, tambahkan H2SO4 dan difenilamin. Lalu, diamkan selama 5 menit. Setelah didiamkan, kemudian diamati. Dapat diketahui bahwa sampel mengandung anion NO3- karena terbentuknya cincin biru. Dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut mengandung anion NO3- dan SO42-. Untuk materi pertemuan pertama dicukupkan, praktikan diharapkan untuk menyiapkan pertanyaan dan dapat ditanyakan pada saat praktikum berlangsung. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.